dan selamat pagi. Bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan kepada yang pertama kali beribadah bersama kami, selamat datang. Dan saya percaya lewat ibadah kita pada hari ini, setiap kita pasti diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar dan pujian penyembahan yang akan kita tinggikan. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan dan kita akan membaca daripada pembacaan iman rasuli. Dan kita akan membaca pembacaan ini bersama-sama dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, 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 salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat damai sejahtera dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena pada hari ini kita berkesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan, berkesempatan untuk beribadah, yang walaupun kita masih online, tetapi kita bersyukur. Kalau kita lihat pada saat ini ada gereja yang sudah buka dan mereka sudah beribadah di gereja, tetapi bagi gereja kita Damai Sejahtera kita masih di dalam online. Tunggulah untuk dalam beberapa waktu yang akan datang ini, dan jika kita dapat beribadah di gereja, dan kita akan announce kepada seluruh anggota gereja, dan kita akan beribadah di gereja. Untuk setekat ini kita masih di dalam online kita. Dan sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat hari ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai dan telah memimpin kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, dari hari Isnin sampai pada hari ini. Dan Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan telah melindungi, telah membungkusi, dan telah memberkati kami ya Tuhan. Dan kami sangat-sangat bersyukur karena Engkau ada sebagai mandatnya bagi kami. Dan Engkau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, di mana hari-hari kami hidup di dalam mukjizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, pimpinan penyertaian-Mu terhadap setiap pribadi kami. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami ada di dalam online dan melalui online beribadah, memuji dan menyembah Engkau karena Tuhan telah memberi kekuatan kepada kami. Dan kami berdoa dan kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan hadir bersama-sama kami. Biarlah di dalam ibadah online ini kami diberkati bersama-sama dimanapun seluruh jemaat Tuhan berada. Kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan Engkau berkati mereka. Biarlah melalui ibadah ini ya Tuhan kami diberkati. Iman kami dikuatkan ya Tuhan. Kami teguh oleh karena Tuhan menyertai kami. Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Tuhan Engkau bekerja di dalam hati kami. Biarlah di dalam ibadah online ini kami diberkati Tuhan. Kami dilewati oleh Tuhan. Tuhan pakai setiap pribadi yang terlibat di dalam online ini ya Tuhan. Kami serah baik ke mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik tim media kami dan tim praise and worship. Bahkan hamba Tuhan yang membawa firman Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah melalui pelayanan mereka seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan akan diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulia nama-Mu. Kami serah ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesai. Biarlah nama Allah dimuliakan, nama Allah diagungkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan dan kita nyatakan pujian kita kepadanya, karena Dialah Allah yang layak kita sembah. Haleluya. Datanglah
Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang memerlukan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang memerlukan. Ya, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali melalui daripada online kita pada minggu ini juga. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih meneruskan online kita dalam minggu ini juga. Dan oleh itu, sebelum kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami dapat bertemu kembali melalui online pada minggu ini. Dan kami bersyukur dapat bersama dengan jemaat-Mu Gereja Damai Sejahtera, baik yang ada di Kucing ini sebagai jemaat tetap, baik yang bersekutu dimanapun berada. Demikian juga teman-teman, saudara-saudara seiman kami yang membuka daripada online kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kesempatan yang kami guna pakai. Mari kami mau merendahkan diri di kaki salib-Mu Tuhan. Kami siap untuk menjadi alat-Mu sebagai penyambung lidah-Mu melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami percaya Tuhan telah menyediakan hati kami yang subur, dan supaya benih firman Tuhan ini akan mengambil tempat di dalam hati kami, dan dia akan menjadi berkat dan akan bertumbuh terus, dan akan memberikan hasil yang baik di dalam hidup kami bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menyertai kami dari permulaan kami mendengar firman-Mu sampai akhirnya. Tidak ada gangguan, tidak ada sentuhan daripada benda-benda roh-roh di udara di bumi, tidak akan mengganggu fokus kami dalam mendengar firman Tuhan. Berikan kami sudah siap untuk menjadi pendengar dan juga pelaku akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin, amin, amin. Baik,
Sesuai pagi ini saya ingin menyentuh kita dengan firman Tuhan yang 2 minggu yang telah lalu, satu pagi saya dalam saat teduh hari Senin, dan saya sudah mau mengubah perancangan program, nak mengurangkan dan nak mengundur. Dengan kata yang lebih baik, nak mengundurkan supaya menghentikan program-program saya dalam planan yang banyak-banyak perkara. Karena apabila saya melihat banyak kejadian-kejadian yang terjadi, serangan-serangan yang terjadi, saya takut itu akan melibatkan keluarga saya juga akan kena dengan serangan yang lebih teruk. Lalu pada pagi itu saya sudah mau memadam perancangan-perancangan temu janji yang seterusnya dan mengurangkannya. Tetapi saat saya sedang berdoa pada waktu itu, saya kasih tahu dengan Tuhan, Tuhan, betulkah langkah saya ini? Apakah saya akan kurangkan? Kau lihatlah perjalanan pelayanan selama ini dalam penginjilan bandar dan juga kampung-kampung. Saat saya berbicara dalam doa seperti itu, saudara, dan berbicara di suara hati saya, berkata begini, buka dalam Mazmur 23. Saat dia berbicara seperti itu, dan lalu saya tidak akan membaca ayat lain. Saya terus ingat ayat yang keempat. Ayat yang keempat yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu yang saya baca lebih dulu, itu yang saya ingat, ayat itu yang saya bicarakan pagi itu. Baru saya berbicara dalam doa kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan, kalau ini yang kau mau, saya tidak akan mundur. Satu, saya tidak akan mengurangkan pelayanan saya akan teruskan. Apa saja yang akan terjadi di hadapan saya, karena Engkau yang mendorong saya, memberi jaminan kepada saya dengan jawaban firman-Mu, saya akan pergi. Saya akan pergi. Walaupun setiap hari saya akan menerima berita sana sini lebih menakutkan sebenarnya, saudara. Tetapi firman itu yang meneguhkan saya. Itu sebab saya ingin kongsikan bersama. Kalau itu bukan pengalaman saya sendiri, saya tidak mau kongsi. Karena itu pengalaman saya sendiri dalam 2 minggu yang telah lalu. Jadi saya akan mengambil bahagian untuk berbicara akan firman Tuhan ini. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Ia berkata demikian, ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. 3, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang ke-6 terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sesuai daripada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya tidak akan lari daripada tema ataupun perkataan dalam firman Tuhan, yaitu saya akan mengambil menjadi satu tajuk atau tema yang akan saya sentuhkan pada pagi hari ini, yang berkata, Gembalaku yang baik. Gembalaku yang baik. Mengapa saya tidak lari daripada kata gembalaku yang baik? Karena itu telah mengajar diri saya sendiri bagaimana yang telah terjadi kepada apa yang telah dibacakan dalam firman Tuhan dalam pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6 ini. Komitmen seorang gembala, ia bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi, serta memenuhi semua keperluan orang yang dijaganya. Gembala adalah satu pemimpin yang setia untuk membantu, untuk mengajar, mendidik, dan melatih setiap pribadi yang dia jaga. Selain itu juga, seorang gembala, ia
ia akan bersikap berani dan bukan seorang penakut. Bukan diukur dia lelaki dan perempuan, bukan diukur dia masih muda ataupun sudah tua, tetapi ia diukur daripada komitmennya sendiri sebagai seorang gembala. Ia bukan seorang yang penakut berhadapan dengan apapun ancaman dan ugutan. Seorang gembala juga, ia berusaha mencari jalan keluar sekiranya berhadapan dengan sebarang masalah. Selain daripada itu, ia seorang yang tak berkira jerih lelahnya. Dia tidak pernah berkira. Yang seterusnya, ia seorang yang sedia berbagi dan sedia mendengar serta setia melayani sesuai dengan talenta yang ada padanya. Seorang gembala, ia tetap bersyukur dan dalam segala keadaan dia tetap bersyukur. Ia juga bukan jenis yang suka mencari keuntungan untuk dirinya sendiri terlebih dulu, melainkan apa yang dia buat, dia seorang melainkan dia akan memberikan ataupun melainkan keuntungan itu untuk orang lain didahulukan dan bukan untuk dirinya terlebih dahulu. Seorang gembala bukanlah pemalas, tetapi dia seorang yang rajin. Rajinnya banyak perkara, rajin makankah, rajin minumkah, ataupun rajin berdoakah, rajin apapun, bekerja, rajin mengucapkan kata berkat, rajin untuk menjadikan diri berteladan. Seorang gembala, dia adalah bukan seorang pemalas, tetapi dia harus seorang yang rajin dan juga rajin berdoa, rajin bekerja, rajin mengucapkan kata berkat, bukan kata-kata mengutuk dan negatif. Di dalam pasal 23 ini merupakan pujian syukur Daud di musim mudanya, semasa ia dipercayakan oleh ayahnya untuk menjaga domba di padang. Kita menemukan dalam pasal ini, kita akan menemukan beberapa langkah bagaimana Tuhan itu gembala yang baik bagi saya dan saudara. Yang pertama, gembala yang baik, yang ayat yang pertama, dan kita lihat di sini bahwa Tuhan menjawab semua kekurangan yang ada. Kalau kita lihat di sini dalam ayat yang kedua, Tuhan menjawab semua kekurangan yang ada. Oleh itu kita lihat bagaimana bagian yang dia katakan dalam apa Tuhan menjawab semua kekurangan yang ada. Karena dia gembala yang baik, dia akan menjawab semua kekurangan yang ada pada kita. Yang yaitu kekurangan pribadi kita. Kekurangan pribadi Daud di musim mudanya. Tuhan tahu di mana kekurangan yang ada padanya. Dan juga yang lebih dari hal keperluan hariannya. Dari hal keperluan hariannya, Tuhan juga tahu apa yang dia perlukan. Dan demikian juga dari yang dia makan dan yang dia akan pakai. Tuhan tahu semua kekurangan yang diperlukan oleh Daud. Oleh itu kalau kita lihat di bagian ini, Tuhan menjawab semua kekurangan yang ada padanya. Kalau Tuhan gembala yang baik yang telah menjawab semua kekurangan yang ada pada Daud di musim mudanya, baik daripada keperluan hariannya, Tuhan juga tahu apa yang kita perlukan. Saudara, apa kekurangan yang ada padamu? Apa kekurangan yang ada pada saya? Tuhan tahu semuanya. Itu sebabnya kita memiliki sikap sifat yang terbuka seperti Daud. Dia bersikap terbuka. Dia menyanyi memuji Tuhan dengan kecapinya, dengan menyatakan, Tuhan adalah gembalaku. Itu ayat pertama. Takkan kekurangan aku. Kalau kita lihat di sini, Daud sudah tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya yang baik. Semua kekurangan yang ada padanya, Daud sudah tahu Tuhan telah menjawab untuknya.
Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri juga. Tuhan yang menjawab semua kekurangan yang ada pada saya dan saudara. Yang kedua, sesuai dalam ayat yang kedua, Daud diberkati Tuhan. Daud diberkati Tuhan. Yang ia membaringkan Daud di rumput yang hijau sesuai daripada ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan Daud di rumput yang hijau. Dengan arti Daud bukanlah dikelilingi oleh rumput yang hijau semuanya, tapi Daud mensyukuri di mana tempat ia berbaring, di situ ada rumput yang tumbuh. Kita bayangkan di padang. Itu di padang, saudara. Bukan semuanya ada rumput. Cuma di mana Daud memimpin domba-dombanya, disitulah rumput yang hijau. Di sini kita dapat lihat, jadilah berkat yang disediakan Tuhan bagi Daud. Berkat itu adalah bahagian Daud sendiri. Kalau kita lihat, dia telah dibaringkan di rumput yang hijau. Dan juga domba-domba yang dijaganya juga dapat menikmati rumput yang hijau. Daripada penjagaan Daud sebagai yang menjaga, dan domba-domba akan menikmatinya. Dan semua yang ada pada Daud pada waktu itu adalah yang telah diberikan Tuhan. Karena dialah gembala yang baik. Yang bagi kita sekarang, rumput yang hijau adalah talenta. Yang masing-masing kita sudah miliki. Kita belajar memberi syukur seperti Daud. Jangan tiru orang lain. Jangan ikut-ikutan seperti orang lain lakukan. Orang lain buat begini, kita buat begini. Orang lain buat begitu, kita buat begitu. Tetapi itu bukan daripada bahagianmu. Saudara, kita tidak akan lama melakukannya. Itu sebabnya apa yang kita miliki pakai saja. Pakai saja dengan rendah hati, dengan sabar. Memang responnya mungkin lambat. Memang keterbukaan orang dengan itu mungkin lambat. Jangan risau kalau itu bahagianmu. Lakukan dengan setia. Kalau satu gereja kita tengok begini dia pakai, kita ikut. Oh begini satu gereja buat, kita ikut. Oh begini cara khotbah ini satu, kita ikut. Kalau kita ikut-ikutan, itu bukan talentamu, saudara. 10 tahun bertahankah? Jangan-jangan 1 bulan sudah bosan. Karena itu bukan bahagianmu. Karena itu, kalau itu bahagian yang Tuhan telah percayakan kepadamu, pakailah. Pakailah dengan sabar, dengan rendah hati. Daud tidak pergi ke tempat abang dia. Abang dia di istana sana. Abang dia adalah pahlawan yang telah dipilih. Dia sanggup mengikut apa yang telah dipercayakan oleh ayahnya. Dia bermula dari bawah, saudara. Dia menjaga domba-domba saja. Tidak dia terus naik ke atas. Begitu juga kita. Masing-masing kita bertalenta. Oleh itu rumput yang hijau itu sebenarnya adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tetapi hanya satu perkara yang harus kita tahu. Jangan meniru orang lain. Lakukanlah apa yang kita miliki daripada Tuhan. Apa bahagian yang kita lakukan? Dengan setia seperti Daud melakukan dengan setia menjaga domba ayahnya. Yang ia membimbing aku ke air yang tenang. Sesuai daripada ayat yang kedua B. Dengan maksud Daud tenang karena dalam bimbingan Tuhan. Itulah berkat Daud. Begitu juga bagi kita. Kalau kita relakan diri kita dalam bimbingan Tuhan, sudah pasti ia menjadi berkat kepada kita. Sehingga kita akan jadi tenang. Kita tidak ada cemas, kita tidak akan risau, kita tidak akan takut, kita tidak khawatir karena kita dalam bimbingan Roh Kudus. Saudara, pada satu ketika pukul 2:30 pagi, saya sudah tidur nyenyak. Saya sudah berdoa untuk keluarga itu karena ayah mereka semakin tenat sudah dan muntah-muntah sudah jam 10. Saya sudah mendoakan keluarga itu. Tetapi tiba-tiba
Ada bunyi telepon pukul 2:30 pagi. Saya angkat. Saya sudah tidur nyenyak, tetapi bunyi telepon di dekat saya terus buat saya bangun. Dan keluarga itu meminta tolong saya datang ke rumah mereka. Lalu dia kata, "Pastor, ayah saya semakin tenat. Bolehkah pastor datang ke rumah?" Apa yang saya buat saudara? Saya buat begini. Pastor, macam mana? Datangkah? Dalam itu, dalam otak ini sudah pusing-pusing. Dan saya tengok mak mertua saya baru sudah jatuh pada hari Senin, sudah patah di bagian antara bahu dan siku. Dan itu pagi hari Selasa. Saya buat karena saya akan memandang apa akan terjadi. Saya sudah melayang pikiran saya sambil saya mendengar dia call, "Pastor, bolehkah?" Saya tidak tahu berapa kali saya tetapi saya pikir kembali saya adalah hamba Tuhan. Saya tahu apa risiko di luar. Saya mendengar sana sini. Setiap hari saya akan menerima message. Saya selalu mendoakan orang yang kena ini dan itu, COVID terutama sekali 19 ini. Tetapi saya ambil keputusan dengan berani. Saya katakan, ya, saya akan datang. Tetapi beri masa bagi saya akan ambil doa untuk keluarga dulu. Saya berdoa 30 menit habis masa saya dengan keluarga. Pergi sana sini sampai ke anjing, sampai ke burung puyuh kami itu, sampai ke kucing, sampai ke ayam belum datang waktu itu lagi. Dan sampai kepada kucing dan banyak binatang kami yang suami saya pelihara. Itu bagian dia punya kelompok yang sedang dia jaga. Dan saya doakan dulu, dan kereta saya doakan, pagar rumah saya doakan, baru saya jalan. Pukul 3 saya sampai di sana. Saya puji nama Tuhan. Saya dapat bersama seorang bapa sebelum mengakhiri nafas dia sampai jam 5:10 menit. Tuhan panggil dia. Tetapi saya percaya dia telah berjalan dengan baik, dengan tenang, dengan damai, oleh karena Tuhan bersama dengan dia. Saya percaya keluarganya akan tetap kuat, tetap semangat di dalam pelayanan dimanapun mereka sekarang. Talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, terus, maju terus, karena Tuhan bersama mereka. Kalau kita lihat di sini, begitu juga bagi kita relakan diri kita dalam bimbingan Tuhan, sehingga kita akan menjadi tenang. Kita tidak cemas, kita tidak akan takut, risau dan khawatir, dan kita percaya Tuhan bersama kita. Gembala yang baik juga yang ketiga, gembala yang baik memberi keselamatan. Memberi keselamatan sesuai ayat yang ketiga. Yang menyegarkan jiwa. Karena Daud ada iman serta percaya dalam Tuhan, ada jaminan untuk diselamatkan. Daud tidak takut apapun bahaya yang akan menimpanya. Daud tetap bersikap tenang karena Daud percaya Tuhan pimpin dia ke jalan yang benar. Kalau kita lihat di sini, Tuhan adalah gembala kita yang baik karena dia memberi keselamatan kepada kita. Karena dia telah memberi keselamatan kepada kita. Karena Daud ada iman serta percaya bahwa dalam Tuhan ada jaminan untuk diselamatkan. Daud juga tidak takut apapun bahaya yang akan dia hadapi. Karena dia tahu bahwa ia percaya, ia bersikap tenang oleh karena Tuhan. Karena dia dekat dengan Tuhan. Karena dia adalah suka menyembah kepada Tuhan. Mensyukuri segala sesuatu. Sehingga dia tenang. Jiwanya tenang saudara. Sehingga ia tidak akan takut dengan apapun yang akan terjadi. Yang kita kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita bersikap tenang bila ancaman dan ugutan datang atas diri kita melalui pekerjaan iblis bagi kita? Saya berapa kali diugut oleh iblis setiap petang sebelum saya keluar untuk melayani orang. Ya bermula daripada bulan 2 tahun ini, Januari. Bulan 3 juga. Bulan 4 dia ugut macam-macam perkara yang saya akan lihat apabila saya lihat 1 jam 2 jam petang sebelum berjalan. Saya akan diugut dengan perkara, ugut dengan keluarga, ugut dengan kejadian kereta, ugut ada kemelangan untuk orang-orang yang sudah saya layani dan macam-macam ugutannya. Sampai ke bulan 6 dia berhenti. Dan iblis sudah bosan memberi ugutan kepada saya melalui saya rehat tidur petang sebelum berangkat untuk keluar. Dia baca macam perkara yang dia lakukan. Tetapi apabila saya sudah bangun, saya akan berkata, dalam nama Yesus, kalau kamu yang ugut saya iblis, saya tidak takut dengan kamu.
karena saya milik Yesus. Semua perjalanan saya keluar selepas ini, saya dalam tangan Tuhan. Mati hidup saya Tuhan punya. Yang ketiga, 4. Gembala yang baik juga, ia beri kekuatan di dalam kesusahan. Dia memberi kekuatan dalam kesusahan sesuai ayat yang keempat. Kalau kita lihat di sini, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman dengan maksud dalam kesukaran, Daud tak takut bahaya. Gada dan tongkat yang ada padanya menghibur Daud. Itu yang Daud pakai waktu itu. Gada dan tongkat itu pakai dia untuk menjaga diri dan melawan musuh. Dan melindungi domba-dombanya kalau binatang-binatang buas akan datang untuk menerkam. Itu masa zaman Daud, umur yang masih muda 17 tahun. Tetapi untuk saya sekarang, saya petik untuk diri saya sendiri, bagian B. Bagi kita, bagi saya dan saudara. Kalau untuk saya sendiri, gada dan tongkat ini adalah merupakan pujian, doa, penyembahan, firman Tuhan yang memberi jaminan saat saya mau mengundur, mau mengurangkan pelayanan saya. Karena apa yang telah terjadi dalam keluarga, kemelangan yang terjadi, kecederaan yang terjadi tiba-tiba di dalam keluarga saya mau mengurangkan. Tetapi saat itu Tuhan berfirman, bersuara di hati saya. Buka dalam Mazmur 23. Itu maksudnya, bahwa gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saya kira-kira mau mundur, karena demi keselamatan keluarga kononnya, supaya tidak akan terjadi apa-apa. Saya dengar pun orang duduk di rumah pun ada juga yang mati di rumah. Ada juga yang sesak nafas di rumah walaupun tak keluar. Tetapi apabila saya ditegur dengan ayat 23, saya kembali semangat. Saya dihibur dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan kita, bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan di dalam kesusahan yang kita hadapi. Yang kelima, Tuhan memperlengkapi kita. Ayat yang kelima, Tuhan memperlengkapi kita. Ayat yang ke-E, dengan senjata rohaninya. Seperti Daud, Tuhan beri dia keberanian dan kekuatan ekstra untuk berdepan dan siap melawan binatang-binatang buas yang coba membunuh serta memakan domba-domba ayahnya. Kalau kita lihat bahwa Tuhan yang telah memperlengkapi Daud. Kalau tidak ada perlengkapan daripada Tuhan untuk Daud, dapat ke Daud untuk berdepan dengan musuh-musuhnya, binatang-binatang yang buas. Kita bayangkan daripada sudut umur dia. Tetapi kita lihat bagaimana Daud telah menang. Dan tidak ada satupun domba ayahnya telah dimakan oleh binatang buas. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada Daud. Dan sehingga ia dapat menjaga dombanya dengan baik. Begitu juga kita semua. Tuhan telah menjaga kita. Dan Tuhan telah melindungi kita. Oleh itu apa yang harus kita buat? Dalam tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah, Tuhan melengkapi kita. Dan Tuhan akan pasti menolong kita. Yang ke-B, Tuhan sediakan diri kita dengan lengkap bila kita berhadapan dengan musuh kita. Tuhan berikan kita urapan baru di dalam tubuh, jiwa dan roh kita. Di dalam darah dan daging kita. Saat kita berdepan dengan musuh kita iblis. Dan pasti kita adalah umat yang pemenang. Kita tidak kena jerat penipuannya. Dan karena kita diurapi Tuhan dengan urapan yang baru setiap waktu. Itu makanya kita perlukan urapan baru setiap waktu. Urapan itu sangat penting bagi kita setiap hari. Bukan untuk 1 minggu 1 kali minta urapan. Setiap hari kita minta pembaharuan daripada Tuhan. Mengurapi kita setiap hari. Sehingga kita dapat menang. Dan kita dapat dilengkapi Tuhan dengan perlengkapan senjatanya. Dan kita tidak akan tertipu dengan muslihat iblis untuk kita. Yang terakhir, yang ke-6. Tuhan memperkayakan kita dalam kemurahan. Tuhan memperkayakan kita dalam kemurahan. Ayat yang ke-6. Yang ke-E, kita suka memberi, bukan saja menerima. Apabila kita sudah diperkayakan dalam kemurahan Tuhan, apa yang kita buat? Kita suka memberi, bukan hanya mau menerima. Seperti Daud, dia telah memberi waktunya untuk menjaga domba-domba ayahnya dengan sebaik mungkin. Kalau zaman anak-anak muda sekarang, mana ada waktu untuk menolong ayahnya? Banyak kepada game-game kan? Bertobatlah.
Banyak anak-anak yang masih muda masih ada dengan ayah ibunya. Nak suruh sesuatu, nak boleh buat, busy nih. Kita ingat busy itu belajar, atau main game. Apalagi yang sudah berkeluarga. Kalau sang istri minta tolong sang suami, boleh tolong buang tong sampah. Busy nih. Itu bukan busy kerja, itu game. Ini penyakit sekarang. Tetapi kita balik kepada Daud. Dia merelakan waktu, dia suka memberi waktunya, bukan hanya menerima. Sehingga kadang-kadang kalau ibu yang keliru, ibu bapak yang tidak tahu apa kerja anak dia, kalau anak dia kata, "Mami busy nih, jangan kacau, tutup pintu kita buat mie untuk dia, kita buat telur, kita layani. Makan Karena dalam bayang-bayang ibu dan bapak, anak saya sedang belajar. Ingat, anak-anak yang telah menipu ibu bapak bertobat. Ya, kesian mak bapak kita, sediakan mie, sediakan nasi, sediakan ayam panggang, ayam apa lagi, KFC. Tahu-tahu kita main game. Dalam sangkaan ayah ibu kita, wah anak saya belajar. Tetapi kita main game. Ingat, game ada tempat. Kalau saya pandai main game pun saya mau main game. Tapi saya tak pandai main game. Oleh itu, pakailah waktu seperti Daud. Belajarlah. Suka memberi, bukan saja menerima. Daud memberi waktunya untuk menjaga domba ayahnya saat ayahnya memerlukan dia. Begitu juga kita saudara. Yang saudara, setiap orang yang mau diam dalam rumah Tuhan sepanjang hidupnya sudah pasti akan diperkayakan di dalam kesehatan, kemurahan, ekonomi, dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Saudara, setiap kita yang mau diam dalam rumah Tuhan sepanjang hidup kita, yaitu menempatkan Tuhan di dalam hidup kita, bait Tuhan ada di hati kita, kita lihat kita diperkayakan dalam kemurahan Tuhan. Kesehatan kita, rohani kita, ekonomi kita, masa depan kita dalam rancangan Tuhan. Yang kita lihat Daud, ia hidup menyenangkan hati Tuhan. Daud suka menyanyi, main kecapi, dan bukan saja Daud jadi penjaga domba ayahnya selepas itu, tetapi ia akan terus menjadi pahlawan selanjutnya yang kuat. Lepas itu dia juga telah dinaikkan kedudukan menjadi raja seterusnya. Akhir hidup Daud di musim tua dia meninggal dengan damai. Akhir hidupnya. Lihatlah perjalanan Daud dari umur 17 tahun. Sebagai kesimpulan kita, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini Yesuslah gembalaku? Yesuslah gembalamu? Yang baik atau sebaliknya? Kita pakai kekuatan kita sendiri dan tidak pernah mensyukuri semua perbuatan dan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Melainkan kita hanya suka bersungut-sungut, mengeluh, serta menyalahkan Tuhan di setiap kejadian dan kesukaran yang kita lalui sejak kita terima Yesus selama ini. Apakah kita sedemikian? Saudara, milikilah sifat Daud. Dari umur 17 tahun sampai ke hari tuanya, ia seorang tokoh berkat yang menjadi teladan, yang seharusnya kita ikuti. Dia suka mendekat kepada Tuhan, walaupun satu ketika dia pernah ada kemalangan dalam hidupnya. Tetapi Daud suka mendekat kepada Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan lebih dulu dari segalanya. Dia suka memuji Tuhan. Dia suka berterima kasih dengan apapun keadaan. Oleh itu, marilah Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil bahagian apa yang telah Daud lakukan dalam hidupnya. Dari masa muda sampai ke hari tuanya, sampai akhir hidupnya. Dia telah tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik baginya. Demikian juga Tuhan adalah gembala yang baik bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan memberkati kami dan Tuhan akan melindungi kami bersama agar firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Yesus, terpuji nama Roh Kudus. Kami yakin bahwa firman-Mu akan membentuk, mengajar dan menegur kami supaya kami tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi kami. Bagi saya, bagi saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Puji nama Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dan saya akan mengajak suami saya akan menaikkan satu pujian yang berkata, tak dapat ku jalan sendiri.
yang hijau, ku melihat burung bernyanyi, dengan keriangan, ku memuji namamu, oh Tuhan. Tak ku dapat berjalan sendiri, pimpinku, oh Tuhan, untuk melangkahkan kakiku berjalan menuju terus kepadamu. Di bumi tiada keriangan, ku memuji namamu, oh Tuhan, karena kau mati tebus hidupku, sengsara di bukit Golgota. Tak ku dapat berjalan sendiri, pimpinku, oh Tuhan, untuk melangkahkan kakiku berjalan menuju terus kepadamu. Di padang rumput yang hijau, ku melihat burung bernyanyi dengan keriangan, ku memuji namamu, oh Tuhan. Tak ku dapat berjalan sendiri, pimpinku, oh Tuhan, untuk melangkahkan kakiku berjalan menuju terus kepadamu. Di bumi tiada keriangan, ku memuji namamu, oh Tuhan, karena kau mati tebus hidupku, sengsara di bukit Golgota. Tak ku dapat berjalan sendiri, pimpinku, oh Tuhan, untuk melangkahkan kakiku berjalan menuju terus kepadamu. Tak ku dapat berjalan sendiri, pimpinku, oh Tuhan, untuk melangkahkan kakiku berjalan menuju terus kepadamu, menuju terus kepadamu, menuju terus kepadamu. Benar Tuhan Yesus, benar ya Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik.
Tuhan adalah gembala kami yang baik. Tidak pernah kekurangan apa sekalipun dalam hidup ini. Engkau telah membaringkan kami di rumput yang hijau. Engkau telah menghiburkan jiwa kami, menyenangkan jiwa kami Tuhan. Engkau juga telah memberikan kami kemenangan dalam banyak perkara. Dalam 6 ayat yang telah kami belajar, kami percaya bahwa gembala yang baik itu adalah 6 perkara yang telah terjadi dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, sesuai daripada nyanyian ini Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri seperti apa yang Daud telah lalui dalam hidupnya. Kami tidak dapat jalan sendiri. Kami memerlukan pimpinan-Mu Tuhan, memimpin setiap langkah kaki kami Tuhan. Ini kami semua, saya dan saudara yang ada pada saat ini, yang sedang sama-sama dalam online ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak boleh jalan sendiri. Apalagi suasana saat ini banyak keadaan yang tidak baik sekarang ini, menakutkan. Di sana sini virus 19 yang semakin bertambah-tambah orang yang sakit, ada yang telah meninggal. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, kami tidak dapat jalan sendiri. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Jangan biarkan kami ketakutan, cemas, khawatir, risau dengan segala suasana yang ada, sehingga membuat kami tidak tenang dan tentram. Kalau Daud dalam jagaanmu, kalau Daud juga dapat melawan segala binatang-binatang yang buas, sehingga satu pun daripada domba ayahnya tidak kena binasa, tidak diterkam dan dimakan. Kami juga anak-anak-Mu Tuhan, tebusan-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan, Engkau menjaga kami semua. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas pembicaraan-Mu kepada kami semua. Karena saya percaya Tuhan, setiap pribadi kami telah dipersoalkan dengan keadaan yang telah terjadi di luar. Tetapi kami ingat kembali bahwa Tuhan adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Shalom, shalom. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Firman Tuhan yang sangat memberkati setiap pribadi kita. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, firman Tuhan telah memberkati setiap pribadi kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami di dalam acara ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan, apa yang telah kami ya Tuhan lakukan di dalam present worship kami ya Tuhan, bahkan di dalam firman-Mu Tuhan, kami sangat-sangat diberkati. Kami sangat-sangat dilawati oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini ya Tuhan. Engkau urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu. Engkau berkati mereka, Engkau pakai mereka Tuhan untuk pelayanan-pelayanan di masa yang akan datang ini. Dalam nama Yesus, agar mereka senantiasa diperbarui dan dipertingkatkan di dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Bagi setiap pribadi yang terlibat, setiap pribadi yang setia melihat, mendengar daripada ibadah ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau jamah hati kami semua, agar kami ya Tuhan diberkati, agar kami ya Tuhan pulang dengan penuh sukacita, karena Tuhan telah memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agung mulia nama-Mu, karena Engkau Allah yang baik buat kami ya Tuhan. Engkau senantiasa ada ya Tuhan, dan Engkau senantiasa menyertai dan memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan, angkat tangan kita. Tuhan, kami pada saat ini berdoa untuk memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan menyertai dan memimpin mereka dan memberkati mereka. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan curahkan keluar masuknya mereka dari rumah mereka. Tuhan, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah yang melindungi, membungkusi mereka ya Tuhan, agar mereka hidup di dalam perlindungan, penyertaian dan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap pribadi dengan berkat-berkat yang baru. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi. Dan terima kasih untuk setiap kita yang telah setia dari awal hingga selesai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa lagi kita di minggu hadapan. Bye-bye.